Shalom, selamat hari Minggu, Ibu Bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan penuh sukacita pada hari ini Minggu tanggal 30 Agustus 2020 di dalam ibadah online Jemaat GKE Immanuel Kumai. Dan bukan suatu kebetulan kita senantiasa dipertemukan dalam ibadah yang membahagiakan ini, tetapi karena penyertaan kasih Tuhan memampukan kita untuk bersyukur, sehingga terbingkailah kita boleh masuk di dalam peribadahan ini. Baiklah keluarga, lepas keluarga, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati pikiran kita menuju peribadahan yang indah dan sejati. Maka saat teduh bagi kita. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima tahbisan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dipersilakan duduk kembali. Mengawali ibadah kita yang indah ini, kita akan mengangkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 5, bait pertama dan baitnya yang kedua. Kini kita masuk di dalam doa pengakuan dosa dan juga petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur bahwa Roh-Mu telah Engkau curahkan untuk meyakinkan kami akan kehadiran-Mu di tengah perjalanan hidup ini. Tolonglah agar dengan pertolongan Roh-Mu itu kami dapat menyesali dosa pelanggaran kami dan kami boleh mengakuinya. Dan biarlah Bapa yang sungguh teramat baik, dengan kuasa Roh-Mu itu juga kami dapat dengan penuh sukacita mengikuti perintah-Mu dan hidup sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Kembali kita angkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 17, bait pertama dan baitnya yang kedua.
kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik untuk sukacita yang boleh Engkau hadirkan di dalam kehidupan keluarga lepas keluarga, bahkan rumah tangga lepas rumah tangga. Sidang Jumaat-Mu GKE Immanuel Kumai, sehingga memampukan kami pada saat ini boleh beribadah di dalam ibadah online ini. Biarlah dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Roh-Mu yang sangat kudus bernyala-nyala menguasai kami dan memampukan kami pula mengerti akan kehendak-Mu di dalam pemberitaan bahkan pembacaan Alkitab yang akan kami baca pada saat ini juga. Berbicaralah Bapa yang sungguh teramat baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan amanat Nas GKE, pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari Minggu yang indah ini terambil dari kitab Keluaran pasal 3, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, katanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin." Mari Bapak Ibu dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama dengan pengikut Kristus di muka bumi, kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ikrarkan. "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita sampai di dalam perenungan firman Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 128 bait pertama dan baitnya yang kedua. Berserah kepada Allah di darat, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjaga. Kau benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Kini kita sampai di dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Sabdamu abadi suluh langkah kami yang mengikuti hidup sukacita. Tolonglah agar kami rajin mendalami lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan amanat Nas GKE, pemberitaan firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 16 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28, dengan judul perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa Engkau.
Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Amin untuk firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kita telah dihantarkan ke dalam nats perenungan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama tadi dengan orang yang kita kasihi, yaitu dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Dan dalam bacaan kita ini menceritakan bagaimana Sang Mesias itu, Mesias anak Allah, harus menderita dan juga dibunuh. Dan ini merupakan mungkin reaksi dari Petrus yang menanggapi pernyataan Tuhan Yesus bahwa Yesus akan menderita dan akan dibunuh oleh imam-imam kepala, tua-tua, dan juga ahli-ahli Taurat. Bahwa kita mengetahui dalam bacaan tadi dikatakan Petrus langsung menegur Yesus, ya. Dia katakan, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Nah, sebab kenapa Petrus katakan demikian? Karena memang di dalam Matius pasal 16 ayat 16 dan juga 20, ya, sebelumnya Petrus menyatakan pengakuannya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu ini kasih diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus sangat keras menanggapi reaksi ataupun pernyataan dari Petrus. Ya. Yesus katakan, "Enyahlah engkau iblis." Ya, enyahlah iblis. Ini memperlihatkan keseriusannya, ya, untuk memberikan pemahaman yang jelas tentu saja kepada Petrus dan juga kepada murid-murid yang lainnya bahwa keinginannya itu adalah kehendak dari iblis. Nah, sikap yang diperlihatkan Petrus itu justru merupakan suatu penolakan akan penyelamatan Allah. Nah, murid-murid Yesus masih memahami Yesus itu sebagai Mesias secara manusiawi yang akan melakukan penyelamatan secara politis dengan penuh kuasa. Nah, belum memahami Yesus dalam konteks kehendak Allah. Bapak Ibu ini kasih diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika Yesus tadi telah menyatakan identitasnya yang sesungguhnya, maka tiba saatnya untuk menjelaskan identitas seseorang yang akan menjadi murid Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, dalam bacaan Alkitab kita syarat untuk mengikutinya, ya, dikatakan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Nah, syarat ini bukanlah paksaan. Mau ikut atau tidak terserah kepada kita, ya. Sebab Yesus juga katakan setiap orang yang mengikut aku dan seterusnya, ya. Kalimat seterusnya kita paham itu. Nah, sehingga memang mengikut Yesus harus ada keikhlasan yang penuh, ya. Nah, yang dimaksud dengan menyangkal diri atau penyerahan diri. Menjadi murid berarti mau untuk mempertaruhkan seluruh dirinya. Bersedia untuk menanggalkan haknya, untuk mengorbankan diri dan mempersembahkan hidup hanya kepada Yesus. Itu menyangkal diri. Nah, kemudian memikul salib atau dengan kata lain setia. Siap menerima konsekuensi untuk kehilangan nyawa untuk mengikut Yesus. Ketika salib itu diletakkan di bahu kita untuk kita pikul, ya,
Apakah kita akan tetap setia menjadi murid Yesus? Salib adalah penderitaan yang harus ditanggung sebagaimana Kristus juga telah mengalaminya. Nah, kemudian mengikut Yesus, ya, menuntut suatu sikap taat, mengikut Yesus. Nah, mengikut yang dimaksud ini adalah tetap secara terus-menerus. Yang hidup dalam diri seorang murid ini harus kita pahami hanyalah perintah Tuhan Yesus. Mau ikut Yesus berarti taat mengikuti dan melakukan perintah Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah syarat tersebut terlalu berat? Keputusan apa yang ada pada kita? Mau ikut Yesus atau tidak? Namun yang pasti bahwa kita sedang diperhadapkan pada pilihan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, apakah kita bisa menyelamatkan nyawa kita? Karena itulah Yesus datang membawa keselamatan bagi manusia agar memperoleh kehidupan. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan nyawa kita selain dari mengikut Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus melanjutkan ucapannya. Ya, Yesus katakan, apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Apapun yang boleh kita peroleh dalam dunia ini, tidak akan dapat mengganti nyawa kita. Nah, perlu kita ketahui nyawa yang dimaksud Tuhan Yesus di sini jauh lebih tinggi, yakni sesuatu yang kekal, sehingga ia tidak terbatas hanya kepada kematian saja. Nah, oleh sebab itu tidak ada yang dapat menukar keselamatan hidup dengan apapun yang dapat diperoleh dari dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengikut Yesus ini adalah anugerah Allah yang terbesar bagi manusia untuk menanggalkan kehidupan lama yang mengikat manusia mencintai yang dikuasai oleh dosa dan memasuki kehidupan yang baru bersama Yesus untuk menuju pada kehidupan yang kekal. Sebab akan tiba saatnya anak manusia diiringi malaikat-malaikatnya untuk menjadi hakim dan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, disinilah memang kita paham bahwasanya pengakuan iman ini harus disertai dengan pembaharuan hidup. Kita dapat belajar dari bacaan kita, yaitu Petrus, bahwa pengakuan iman saja jelas tidak cukup. Sebab pengakuan itu sendiri harus berdampak kepada sikap, kepada tindakan, dan juga pandangan hidup sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini kita sedang berjalan mengikut Yesus, untuk mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, bukan lagi kepada keinginan duniawi. Tetap setia mengikut Yesus, walaupun menghadapi berbagai pergumulan dan juga penderitaan. Tetap taat mengikuti perintah Tuhan di sepanjang hidup. Maka kita sampai kepada ungkapan, kalau Bapak Ibu pernah dengar, yang mengatakan, tidak ada mahkota tanpa salib, dan tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Setiap orang yang memiliki salib masing-masing untuk dipikul. Dalam kehidupan kita ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Nah, apakah kita menghadapinya sesuai dengan pengakuan iman bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Nah, dalam tekanan, dalam pergumulan, dalam suka maupun duka, dalam menjalani kehidupan ini, apakah kita mau menyerahkan diri, setia, dan taat kepada penggembalaan Kristus seumur hidup sampai kita diam di rumah Tuhan sepanjang masa? Selamat menggumuli firman Tuhan, selamat berakar di dalam kasih, setia, hikmat,
pemahaman akan Tuhan kita Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang sungguh teramat baik boleh dihantarkan di dalam hikmat pemberitaan firman-Mu yang memampukan kami untuk senantiasa mengerti akan kehendak Kristus nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajar kami menjadi pribadi yang taat setia hanya kepadamu saja. Ajar kami mampu menyangkal diri, memikul salib dan terlebih lagi percaya kepada Kristus. Bukan hanya sekedar pengakuan iman saja, tetapi boleh kami nyatakan, kami buktikan di dalam sikap, tingkah, laku, ucapan kami. Dan biarlah Roh Tuhan yang sangat kudus berkenan memperlengkapi kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini juga mengubahkan cara hidup ataupun pandangan kami hanya berporos atau tertuju kepada Tuhan saja. Ketika kami dilemahkan dengan beban pergumulan, tantangan, ajar kami untuk tetap setia kepadamu. Ajar kami untuk boleh menyangkal diri dan memikul salib Kristus itu. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami serahkan pula keberadaan pemerintahan kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Roh-Mu yang sangat kudus bernyala-nyala menguasai kehidupan mereka, memampukan mereka boleh bekerja dengan penuh bijaksana, sehingga apapun yang mereka jalani, itu berdampak sungguh teramat baik di tengah kehidupan kami rakyat di bumi Indonesia ini. Dan terlebih lagi Bapak yang sungguh teramat baik dalam masa-masa COVID-19 yang masih saja mencekam ini, biarlah kami juga boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Boleh hidup sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami tidak membangkang ataupun meremehkannya. Dan terlepas dari itu semua, kami memohon Engkau curahkan, limpahkan kekuatan kesehatan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tidak tergerus dengan hal-hal yang senantiasa membuat kami tawar hati ataupun patah semangat. Biarlah tantangan di masa era COVID-19 ini boleh kami jalani bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan senantiasa menguasai bahkan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk keluarga yang kami kasihi, secara khusus kehidupan sidang Jemaat-Mu GKI Immanuel Kumai, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Biarlah tetap boleh dijalani dengan penuh sukacita yang berasal daripada Tuhan. Hari-hari yang dijalani juga tetap memancarkan kasih setia Tuhan. Juga boleh memampukan kami untuk bersyukur senantiasa selalu. Meskipun begitu banyak tantangan pergumulan yang kami hadapi. Tetapi kami yakin dan percaya Allah yang sungguh teramat luar biasa itu tetap memantau bahkan menunjukkan jalan terbaik bagi kami, sehingga bolehlah kami terhindar dari hal-hal yang menyesatkan kehidupan kami. Anak-anak yang kami kasihi di dalam masa-masa pendidikan yang mereka jalani, terlebih lagi dalam masa-masa COVID-19 ini, mereka mengikuti sekolah mereka dengan proses pembelajaran daring. Apapun yang senantiasa anak-anak kami jalani, bahkan pergumulkan, ajar mereka untuk tetap bersemangat bahkan termotivasi. Ajar mereka pula boleh mengambil hikmah dari setiap keadaan seperti ini. Di dalam bentuk keputusasaan mereka, rasa stres, rasa yang senantiasa mereka rasakan tidak seperti pembelajaran yang sewajarnya. Namun, biarlah itu semua menghantarkan mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab, boleh menyelesaikan tugas-tugas sekolah mereka dengan baik, sehingga masa depan yang mereka idam-idamkan, cita-citakan, Tuhan Engkau berikan
dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan juga kehidupan keluarga, lepas keluarga di dalam keseharian mereka. Begitu juga bagi mereka yang pada saat ini kami dapati ataupun kami dengar kabar bergumul dengan sakit penyakit yang mereka derita ataupun di dalam masa-masa kesembuhan pemulihan mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah mereka, memberikan kesembuhan, berkati media yang senantiasa mereka pergunakan, baik tenaga medis ataupun obat-obatan. Dan di dalam kasih setia Tuhan pula, Tuhan nyatakan kesembuhan sejati. Dan bolehlah mereka pula beraktivitas seperti sedia kala dan tetap mengingat kasih kebajikan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Allah Bapa di sorga, bagi mereka yang pada saat ini berbahagia merayakan momen yang sangat spesial, baik memperingati hari kelahiran mereka dengan pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka, ataupun momen-momen khusus lainnya. Biarlah tetap mereka diingatkan semakin dewasa di dalam kasih setia Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan terlebih lagi boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Terima kasih dan diberkatilah mereka yang bersukacita berbahagia pada saat ini dan seterusnya. Bapa yang sungguh teramat baik untuk janda duda, anak yatim piatu dimanapun mereka berada, kami serahkan pula keberadaan mereka di dalam genggaman kasih setia Tuhan. Tiang awan dan tiang api yang Kau tempatkan di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga tidak ada lagi keraguan, kegentaran bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang ada di depan mereka. Sebab Tuhan Yesus sendiri menggenggam mereka dengan penuh erat dan mesra. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk keinginan kami, Jemaat GKE Immanuel Kumai, yang nantinya akan mau melaksanakan peribadahan di gedung gereja. Biarlah dengan persiapan dan persiapan kami lakukan, memampukan kami untuk tetap boleh mengingat kasih kebaikan Tuhan saja. Memampukan kami pula untuk boleh beribadah dengan baik dan tentu saja sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk itu semua kami memohon kerjasama yang sungguh teramat baik di antara seluruh sidang jemaat-Mu. Jangan biarkan kami mengeraskan hati, berikan kelembutan hati bagi kami, agar apapun yang senantiasa nantinya kami kerjakan disepakati, boleh dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tanpa sungut-sungut yang tidak berarti. Terima kasih Allah Bapa di sorga, untuk kehidupan kami pada saat ini hingga seterusnya pun, hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba bagi kita masuk di dalam persembahan syukur. Dan adapun nats pengantar persembahan syukur bagi kita itu terambil dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik, kesempatan indah ini pula kami ingin memberikan persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan berkati dan terlebih lagi boleh digunakan di dalam pelayanan sidang jemaat-Mu GKE Immanuel Kumai. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengangkat pujian dari
Nyanyikanlah kidung baru nomor 199, bait pertama hingga baitnya yang kedua mengiringi persembahan syukur kita. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, dasar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terbuang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasih pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sampai di dalam berkat Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 211, bait pertama dan baitnya yang kedua. Hidupmu singkat bagaikan gelombang, Mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan.
Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.